Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Eros Rostini di Ruang Pancasila kelas 10. Untuk materi kali ini, saya akan membahas mengenai membangun budaya taat hukum. Sebelum membahas materi, ada beberapa pertanyaan pemantik. Pertama, apa di semua lingkungan selalu ada hukum atau aturan? Kedua, mengapa sih harus ada hukum atau aturan dalam kehidupan? Ketiga, dari manakah hukum itu berasal? Keempat, bagaimanakah agar hukum ditaati oleh setiap warga? Perhatikanlah gambar di sini. Ini adalah gambar sekelompok orang yang memiliki kesadaran hukum di mana mereka menyeberang di zebra cross atau di tempat penyeberangan. Baiklah, untuk bahasan kali ini adalah membangun kesadaran hukum. Pengertian hukum adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga berwenang untuk mengatur tingkah laku manusia dan memaksa untuk menaatinya. Adapun unsur-unsur hukum, pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia. Kedua, ditetapkan oleh lembaga resmi yang berwenang atau sah. Ketiga, bersifat memaksa. Dan keempat, adanya sanksi bagi pelanggarnya. Kalau kita membahas mengenai kesadaran hukum, menurut Ahmad Ali, kesadaran hukum adalah kesadaran tentang keberadaan dan berlakunya norma hukum tertentu. Kesadaran hukum ada dua macam, yaitu kesadaran hukum yang positif, artinya adalah hukum yang memiliki maksud baik. Contohnya, karena menyadari larangan untuk merampok, maka si pelaku tercegah untuk melakukan perampokan. Kedua, kesadaran hukum yang negatif, artinya hukum yang digunakan untuk maksud buruk. Contohnya, karena menyadari haknya untuk dianggap tidak bersalah sebelum putusan hakim dan haknya untuk dibela oleh advokat, maka si pelaku berani melakukan korupsi. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum. Menurut Sujono Sukanto, faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum adalah sebagai berikut. 1. Pengetahuan tentang kesadaran hukum. 2. Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum. Ketiga, penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum. Dan keempat, penataan atau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum. Nah, kalau kita bicara mengenai ciri-ciri seseorang atau masyarakat yang sudah memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi, 1. Ketaatan hukum dilaksanakan oleh semua kalangan. 2. Hak dan kewajiban dipahami dengan baik. 3. Rendahnya tingkat pelanggaran hukum. 4. Tingginya kepercayaan rakyat terhadap aparat penegak hukum. Dan 5. Penegakan hukum dilakukan tanpa diskriminasi. Baiklah, kita akan bahas mengenai tujuan hukum. Hukum itu dibuat untuk mengatur perilaku manusia. Oleh karena itu, hukum dalam masyarakat memiliki tujuan. 1. Mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada masyarakat. 2. Menciptakan keadilan dan ketertiban. 3. Menciptakan pergaulan hidup antar anggota masyarakat. 4. Menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada masyarakat. Dan 5. Memberi petunjuk dalam pergaulan masyarakat. Adapun kalau kita berbicara mengenai tujuan hukum menurut para ahli hukum, pertama, menurut Aristoteles atau disebutnya teori etis. Tujuan hukum semata-mata mencapai keadilan, artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Disebut teori etis karena isi hukum semata-mata ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Kedua, menurut Jeremy Bentham atau teori utilities. Hukum bertujuan untuk mencapai kemanfaatan, artinya hukum bertujuan
menjamin kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang atau masyarakat. Ketiga, menurut Jenny, hukum bertujuan untuk mencapai keadilan, dan sebagai unsur keadilan adalah kepentingan, daya guna, dan kemanfaatan. Keempat, menurut Van Apeldoorn, tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Kelima, menurut Van Kant, hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai sumber hukum. Menurut TAP MPR nomor 3 MPR tahun 2000, sumber hukum adalah sumber yang dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan hukum atau peraturan perundang-undangan. Sumber hukum itu ada dua. Pertama, sumber hukum tertulis. Adalah sumber hukum yang berlaku dan tercantum dalam berbagai peraturan negara. Kedua, sumber hukum tidak tertulis. Adalah hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat. Adapun sumber hukum tertulis berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kedua ketetapan MPR, ketiga undang-undang, keempat peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kelima peraturan pemerintah, keenam peraturan presiden, ketujuh peraturan daerah provinsi, kedelapan peraturan daerah kota atau kabupaten. Akhirnya sampai juga di penghujung pembahasan kali ini. Sampai ketemu lagi nanti di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.